Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para hadirin, pemirsa yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk itu kita bisa bertemu kembali di Ramadan pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah. Tujuan dari puasa itu sebagaimana firman Allah di dalam kitab Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alih bahasanya menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua, atas kamu semua, puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa di sini disebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa? Kok tidak dengan puasa ini kita langsung bertakwa? Karena Ramadan ini selama 1 bulan kita dilatih tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ini bentuk latihan. Karena esensi puasa itu adalah menahan diri untuk tidak memakai sifat hawa nafsu. Apa sebab? Karena selama ini tanpa pernah kita sadari, ternyata kita tidak pernah menjadi diri sebenarnya diri. Bahkan yang banyak kita mengikuti keinginan musuh yang disebutkan oleh sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Nyata musuh yang mesti kamu perangi ada pada tubuhmu sebatang, sebangsa hawa, nafsu, dunia dan setan. Apa itu hawa? Hawa itu sifat pantang kelintasan, tak mau disaingi. Apa itu nafsu? Nafsu itu sifat pantang kerendahan, maunya disanjung terus, maunya dihormati terus. Apa itu dunia? Sifatnya pantang kekurangan. Dan apa itu setan? Sifatnya pantang kalah. Sifat pantang kelintasan, sifat pantang kerendahan, kekurangan, dan sifat pantang kalah inilah yang selama ini banyak kita pakai. Kita bahkan disebutkan di dalam firman Allah bahwa innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Tetapi karena kita mengikuti sifat hawa nafsu dunia setan, malah kita timbul permusuhan sesama kita. Tidak terbentuk pribadi yang disebutkan di dalam firman Allah innamal mu'minuna ikhwah itu. Sebab itulah kita dilatih sekarang. Dilatih untuk apa? Dilatih agar supaya kita menjaga asal bawaan sifat kita yang disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci, tidak punya dendam dia. Tidak punya ego, tidak punya wasangka dan lain sebagainya. Contoh, anak yang baru lahir sebelum akil balik, sering kita melihat mereka berkelahi gerah gara-gara hanya berebut mainan. Tetapi setelah selesai perkelahian mereka, mohon maaf, tidak ada dendam di antara mereka, bahkan saling mencari. Tapi kita sekarang, setelah kita sama-sama dewasa, setelah kita sama-sama akil balik, jangankan berebut mainan, terkadang hanya mohon maaf
ucapan kawan yang sama sebenarnya tidak ada keinginan ingin menyinggung, kita tersinggung. Bahkan terkadang gara-gara lirikan mata kawan kita tersinggung. Gara-gara kawan memakai, mohon maaf, motor baru, kita tersinggung. Kawan beli mobil baru, kita tersinggung. Kenapa muncul ketersinggungan ini? Disinilah letak kenapa kita mesti berpuasa. Sebagaimana Allah melatih kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, begitulah seharusnya kita menahan hawa nafsu. Detik ini kita menyatakan kita lapar, ada makanan di dapur, ada minuman di dalam kulkas. Kenapa kita nggak makan? Kenapa kita nggak minum? Karena kita puasa. Seharusnya ketika orang menyinggung kita, seharusnya kita marah. Tetapi kenapa kita nggak marah? Karena kita menahan, kita berpuasa. Makanya 1 bulan ini dipakai untuk 11 bulan. Bukan momen Ramadan kita baik, habis Ramadan kita caci maki saudara kita, bukan begitu. Maka diberitahu oleh firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Apa artinya orang yang bertakwa itu? Orang yang bisa memelihara hatinya. Karena takwa itu kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar tanda agama Allah mesti terbit dari hati yang terpelihara. Disinilah butuhnya kita ketahui bahwa hati ini yang mesti dipelihara. Dengan cara apa kita memelihara agar supaya hati ini menjadi baik? Caranya dengan menjaga sholat. Tentu bab tentang sholat di dalam Ramadan ini kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Demikian para hadirin, para pemirsa, mudah-mudahan dengan kuliah 7 menit atau kultum pada kesempatan kali ini, kita semua mampu memelihara hati kita agar supaya tujuan dari puasa Ramadan ini tercipta dan terwujud bagi kehidupan kita. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, sudi kiranya dibukakan pintu kemaafan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Semua kita mohon ampun dan bertobat. Saya akhiru wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.